Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama merenungkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sudah memelihara kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, para pendengar yang berlandaskan tanah yang baik. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan, pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, kesederhanaan, iman yang ikhlas dan taat. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Para pendengar yang terdiri dari tanah yang baik, setelah mendengar firman itu menyimpannya. Iblis beserta semua pembantu-pembantunya tidak dapat merebutnya. Sekadar mendengar atau membaca firman itu tidak cukup. Orang yang ingin mendapat manfaat dari kitab suci harus merenungkan kebenaran yang telah dinyatakan kepadanya. Oleh perhatian yang sungguh-sungguh dan pikiran penuh doa, ia harus mempelajari arti dari kata-kata kebenaran dan banyak minum dari sabda Roh Tuhan yang kudus. Allah memohon kita supaya mengisi kebenaran dengan pikiran-pikiran yang luhur, pikiran-pikiran yang suci. Ia ingin kita merenungkan kasih dan pengasihannya untuk mempelajari pekerjaan ajaib dalam rencana besar dari penebusan. Maka, penglihatan kita semakin lama semakin jelas terhadap kebenaran. Semakin tinggi, semakin suci keinginan kita untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran. Jiwa yang berdiam dalam suasana pikiran yang kudus akan diubah oleh persekutuan dengan Allah melalui penyelidikan terhadap kitab suci. Ia berbuah, catat dalam Markus pasal 4 ayat 20. Orang yang mendengar firman itu menyimpannya akan mengeluarkan buah-buah penurutan. Firman Allah yang diterima ke dalam jiwa akan dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Hasil-hasilnya akan terlihat dalam tabiat yang menyerupai tabiat dan kehidupan Kristus. Tuhan berkata tentang dirinya, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dicatat dalam Mazmur pasal 40 ayat 8. Aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dicatat dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Dan kitab suci berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dicatat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Firman Allah sering datang bertabrakan dengan sifat keturunan manusia, serta perangai dan tabiat yang dipelihara, dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Tetapi pendengar yang berlandaskan tanah yang baik, menerima firman itu, menerima segala persyaratan, serta tuntutannya. Dikutip dari buku Seri Pembina Keluarga, Jilid 5, halaman 39 dan 40. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman. Jadikanlah kami umat-umat Tuhan yang berada pada tanah yang baik, sehingga kami penuh dengan keikhlasan dan taat terhadap firman Tuhan. Dan kami pun memohon Roh Kudus dapat diberikan kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh berbuah dengan firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu, dan biarlah firman Allah boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hati kami dan tabiat kami boleh
terpelihara dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berdasarkan akan firman Tuhan. Bapa di surga, memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.